What's up simple people. Tambah hari nih cari kerja itu tambah susah. Bayangin aja, untuk ngelamar kerja kita harus punya pengalaman. Tapi untuk punya pengalaman kita harus ngelamar kerja. Jadi lingkaran itu terus berputar seperti tong setan gitu. Apa dong yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara ya cuman bisa menghipnotis orang lalu ngambil duitnya dah. Ngomongin soal ngehipnotis orang, kali ini Simple Knowledge mau bahas mengenai seorang bisa dibilang pembunuh berantai, tapi lebih cocok dinyatakan sebagai seorang penipu yang membuat anggota-anggota atau member-member orang-orang yang dia tipu ini membunuh banyak orang, sehingga dia bisa disetarakan seperti seorang pembunuh berantai. Siapakah dia? Yap, dia ini adalah Charles Manson. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga follow kita di Instagram @asimpleknowledge. Inilah kisah hidup Charles Manson, si pemimpin sekte sesat yang sempat menggemparkan Hollywood. Charles Manson lahir di tahun 1934 dengan nama Charles Mills Maddox di Cincinnati, Ohio. Charles Manson ini lahir dari seorang ibu yang masih berusia 16 tahun, masih sangat muda, belia, namun jalannya sudah salah karena dia ini pecandu alkohol, pecandu narkoba, dan juga seorang pelacur. Nah, ibunya si Charles Manson ini menikahi seorang pria yang bernama William Manson, tapi pernikahannya juga berlangsung sangat cepat. Dan pada ujungnya si Charles Manson ini masa kecilnya itu ya dipenuhi dengan hal-hal yang tidak seharusnya dialami oleh anak-anak seusianya. Pada akhirnya Charles Manson harus hidup di jalanan dan dia itu harus melakukan hal-hal atau kejahatan-kejahatan kecil-kecilan, mencopet, menjambret, ya untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Charles Manson menghabiskan 20 tahun kehidupannya berikutnya dengan keluar masuk penjara. Dia pada akhirnya dilepaskan dari penjara pada tahun 1967. Pada waktu dia berumur 32 tahun dan kemudian dia pindah ke San Francisco. Di San Francisco inilah asal muasal dari Charles Manson mendirikan yang namanya The Family Cult, atau kalau bahasa Indonesianya sih adalah sekte The Family. Pada waktu itu Charles Manson ini mempunyai lebih dari 100 pengikut di sektenya. Dan dari sekte ini sih Charles Manson itu mengatakan bahwa dia ini adalah sang juru selamat. Nah, tapi sekte ini perlu digarisbawahi, adalah sekte yang sangat tidak sehat karena kehidupan sehari-harinya itu dipenuhi dengan pesta pora, pesta seks, pesta narkoba, dan banyak hal-hal yang tidak benar lainnya. Makanya cuman orang-orang seperti inilah yang bisa percaya bahwa Charles Manson adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Namanya juga orang lagi mabok. Visi misi dari sektenya Charles Manson ini sendiri berpusat pada akhir dari dunia dan bagaimana Charles Manson ini yang nantinya akan menyelamatkan dunia. Dan awal dari kehancuran dunia ini dimulai dari yang namanya perang bangsa-bangsa. Sebenarnya jika ditelaah lebih dalam lagi, Charles Manson ini mempunyai banyak pengaruh dalam hidupnya yang menyebabkan dia bisa mengaku kalau dia adalah sang penyelamat dunia. Ya, salah satunya adalah lagu dari The Beatles yang waktu itu mungkin sangat terkenal, yaitu Helter Skelter. Ada juga inspirasinya yang berasal dari Alkitab, di kitab Wahyu, di mana itu adalah kitab yang menceritakan mengenai akhir dari dunia. Dan juga ada yang namanya Scientology, jadi agama yang mempercayai bahwa sains itu adalah Tuhan dari dunia ini. Charles Manson sendiri yang juga adalah pecandu narkoba, pecandu alkohol, tidak mengherankan kalau Charles Manson ini otaknya itu juga sedikit terganggu ya. Jadi apa yang dibacanya, dia percaya bahwa itu semua mengacu pada dirinya, seakan-akan dunia itu berputar mengelilingi dirinya. Ya, orang mabok mah bebas, mau mikir apa juga bolehlah. Makanya si Charles Manson ini percaya bahwa suatu saat dunia ini akan hancur dan para pengikutnya
harus mengikuti dia supaya mereka akan selamat. Meskipun dalam masa hidupnya Charles Manson ini bisa dibilang orang yang luntang-lantung, pengangguran, cuman bisa menghabiskan hidupnya dengan mabok-mabokan, party, tapi dia ini ternyata punya banyak channel ke Hollywood. Salah satunya dia ini pernah satu rumah bareng sama band yang namanya Beach Boys. Nah, di Beach Boys ini dia juga melakukan suatu audisi supaya dia juga bisa jadi seorang penyanyi gitu. Tapi ternyata gak ada label yang mau menerima dia, termasuk The Beach Boys ini. Dari sana sih katanya si Charles Manson sakit hati dan pingin membalas dendam ke orang-orang Hollywood yang selama ini menolak dirinya untuk bergabung. Ya memang jadi artis itu kan gak mudah ya, apalagi jadi artis di Hollywood. Makanya Charles Manson lain kali kalau mau jadi artis mending di Indonesia aja. Tinggal bikin skandal, jadi spiral dah. Dari sinilah dimulai kegilaan dari Charles Manson dan juga sekte yang dipimpin oleh dia. Jadi di rumah seorang sutradara yang bernama Roman Polanski, ini ditemukan korban-korban pertama dari sekte-sekte Charles Manson, The Family. Charles Manson memerintahkan anak-anak buahnya untuk membunuh semua orang yang ada di rumah Roman Polanski ini, termasuk istri Roman Polanski yang bernama Sharon Tate. Sharon Tate yang waktu itu hamil 8,5 bulan cuman bisa meminta ampun dan meminta nyawanya diselamatkan. Tetapi ya namanya orang-orang yang doyan party, yang sehari-harinya mabok, tetap aja nih si Sharon Tate dibunuh, ditikam tuh perutnya. Dan saat itu juga Sharon Tate dan bayinya meninggal dunia, dimana pada saat itu Roman Polanski sendiri sedang tidak ada di rumahnya. Charles Manson sendiri tidak terlibat dalam pembunuhannya secara langsung. Namun Charles Manson adalah otak di balik pembunuhan ini karena dia menyuruh pengikut-pengikutnya yang loyal, yang cinta mati sama si Charles Manson ini untuk membunuh. Dan cara membunuhnya itu memang sangat sadis sih. Jadi semua korbannya itu ditusuk sangat banyak. Bahkan si Sharon Tate itu katanya ditusuk sebanyak 28 kali sampai dia pada akhirnya meninggal. Pada tahun-tahun berikutnya, Charles Manson dan juga sektenya yaitu The Family membunuh sebanyak 35 orang. Dari 35 orang ini kebanyakan adalah artis-artis Hollywood yang mukanya itu cantik, tampan gitu. Ya motifnya sih jelas karena dendam. Gimana lagi pemimpin mereka, sang maharaja Charles Manson, ditolak untuk bergabung di Hollywood dan jadi artis. Walaupun pada akhirnya dia juga jadi artis, diliput banyak TV sih, karena jadi otak dari pembunuhan. Tapi sayangnya nih, dalam setiap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sekte The Family yang dipimpin oleh Charles Manson, hampir tidak ada bukti-bukti yang memberatkan Charles Manson maupun anggota sektenya. Entah bagaimana mereka bisa lolos dari tuduhan-tuduhan pembunuhan meskipun yang dibunuh ini sebenarnya adalah orang terkenal. Namun sangat ironis sekali karena di suatu saat salah satu anggota dari sekte Charles Manson ini tertangkap oleh polisi. Tuduhannya sih simple karena mereka ini katanya mencoret-coret dinding. Ya memang pada saat itu, pada saat mereka selesai membunuh korban, darah dari korban itu akan dicoret-coretkan ke dinding rumah mereka. Memang orang doyan party ini nggak bisa diselami isi hatinya ya. Nah saat polisi menangkap para anggota sekte yang melakukan pencoretan yang ilegal itu, polisi ini menemukan hal yang aneh. Dan setelah diusut, setelah diselidiki, ternyata karena dia menemukan bahwa orang-orang ini ternyata melakukan hal yang lebih jahat dari cuma sekedar mencoret-coret dinding atau properti umum. Mereka telah membunuh banyak orang. Dan hal ini berujung pada penangkapan Charles Manson, sang ketua dari sekte ini sendiri. Charles Manson sendiri pada saat diinterview, pada saat ditanyai oleh hakim, dia menyatakan bahwa dia sengaja membiarkan para sektenya, para anggota sektenya ini membunuh supaya dunia terkejut dan dunia ini jadi sadar bahwa ada sebuah sekte yang bernama The Family yang bertugas untuk menyelamatkan dunia. Sekali lagi, orang mabok mah bebas mau ngomong apaan aja. Yang pasti banyak orang yang menduga bahwa sebenarnya Charles Manson ini ya memang mungkin sakit hati aja. Udah sakit hati, dianya gila lagi nyuruh orang-orang sektenya untuk membunuh artis-artis Hollywood.
Nah, Charles Manson sendiri ini disidang pada tahun 1970. Di sana itu ada yang namanya pengacara pembela, yang kalau misalnya ada orang yang tidak mampu untuk menyewa pengacara, maka negara menyediakan pengacara untuk membela orang yang didakwa ini. Namun tidak lama kemudian, sang pengacara pembela ini ya mengundurkan diri. Ya mungkin dia sadar kalau dia nggak mungkin menang, karena memang kliennya ini orang yang gila. Tapi ya gimana ya, namanya juga pemimpin sekte yang punya anggota yang militan, yang gila abis. Si pengacara yang bernama Ronald Hughes, pada saat dia selesai mengundurkan diri, tidak lama kemudian Hughes ini pergi camping dan tidak pernah kembali dan dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian, ternyata mayatnya sudah membusuk pada waktu dia camping tersebut. Memang sih nggak ada yang tahu bahwa itu perbuatan dari The Family atau bukan. Tapi ya kita tahu sendirilah ya, sekte-sekte seperti ini bisa dibilang mereka ini gampang tersulut emosinya kalau ada hal yang menyinggung pemimpin mereka atau hal yang mereka percayai. Charles Manson sendiri pada akhirnya meninggal pada November 19 tahun 2017. Penyebabnya adalah hal yang natural karena dia sudah cukup tua ya. Dia menghabiskan 40 tahun hidupnya di penjara. Sebenarnya dia sendiri dijatuhi hukuman mati, tapi diganti menjadi hukuman seumur hidup. Dan dia juga semasa hidupnya terus mengajukan banding supaya dia boleh dilepaskan lebih cepat. Tapi permohonannya untuk banding ini selalu ditolak sampai pada akhirnya dia meninggal di dalam penjara. Charles Manson sendiri pada akhirnya menjadi orang yang sangat terkenal di Hollywood, persis seperti apa yang dia inginkan. Karena balik lagi ke kekejamannya, lalu bagaimana pengaruhnya dia terhadap para sektenya, bagaimana pengaruh yang dia timbulkan pada aktris dan aktor di Hollywood, itu membuat namanya itu melambung tinggi. Sebut saja Marilyn Manson, penyanyi yang menamakan dirinya itu ya dari Charles Manson ini sendiri. Dan juga ada juga film yang dibuat untuk menceritakan kisah hidup si Charles Manson ini. Nah, itulah tadi cerita singkat mengenai kehidupan dari Charles Manson, si pemimpin sekte The Family, yaitu sekte yang kejam yang membunuh banyak artis dan aktor Hollywood. Bagaimana pendapat kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Dan see you guys on the next video.